Hai, selamat pagi. Baik lagi di channel Version ya. Di motovlog ya, anjay, sesi motovlog. Ya, jadi di kesempatan kali ini gue lagi pengen bahas tentang mesin, anjay. Mohon dikoreksi ya kalau salah ya. Soalnya gue pengen murni sepengetahuan gue ya, pengalaman gue gitu. Bukan ngelantur atau sotoy baca-baca brosur gitu kan. Ada beberapa mesin pengen gue bahas tuh. Yang pertama mungkin SOHC ya. SOHC itu kan identik dengan si hemat bahan bakar. Ya, SOHC itu si hemat bahan bakar. Hemat bahan bakar dan tenaga pun oke lah, gak begitu berkurang ya, khususnya di satu silinder nih anjir. Pengalaman gue pakai mesin SOHC yaitu WR155, identiknya dengan struknya yang panjang ketimbang bornya ya. Makanya untuk torsinya tuh benar-benar ngisi gitu kan, dikarenakan ya hemat bahan bakar anjay. WR155 atau mungkin pernah tuh gue pakai Sabre ya, Sabre 150. Karakternya kan Yamaha tuh identik sama SOHC ya. Pertama kali pakai WR, gila sih. Itu motor bukan tergantung tangan anjir. Emang betul-betul awet anjir. Pokoknya gue ngisi mungkin kurang lebihnya 100.000 anjir. 100.000 keliling-keliling di Bandung, dari mulai taruh aja ya Cibiru ya. Gue nggak bisa ngedefinisiin berapa kilometernya gue tempuh anjir. Gak inget juga kan. Pokoknya dari Cibiru sampai dengan ujung ke Pasteur. Selama 1 minggu full anjir. Keliling KFC, terus lewat sini nih. Terus ke Pasir Koja juga. Pokoknya full. Itu gua makanya nggak stabil aja, nggak 30 gitu, kagak aja. Kadang ada yang bener-bener gua pakai speeding, cuman yang jelas SOHC identik dengan struk yang panjang ketimbang bornya ya, makanya torsinya itu lebih ngisi anjir. Oke, sampai situ ya untuk mesin SOHC nya. Yang kedua DOHC ini nih, banyak orang yang bilang tuh DOHC di produk Honda itu lebih worth it ketimbang mesin-mesin DOHC lainnya gitu. Kalau ngomongin mesin DOHC, gue pernah jujur pakai anjir CBR yang facelift 2019 kalau nggak salah. Bandingin sama CBR 150 all tahun 2009, itu jelas-jelas beda aja. Kalau ngomongin konstruksi DOHC di Honda tuh, konstruksi Honda yang lama gitu ya anjir, itu lebih jos anjir, lebih bener-bener worth it lah buat lu jadiin entah hobi atau emang lu pakai, itu worth it. Soalnya kan DOHC identik sama bornya yang besar banget anjir. Bor dari karakter DOHC itu besar banget ketimbang struknya ya. Struknya yang pendek dan bornya yang gede, itu dapat menghasilkan tenaga kuda atau HP horsepower yang benar-benar gila anjir. Ini gua bahas tentang DOHC di satu silinder. Gue pernah bandingin ya, untuk yang CBR tadi tuh, CBR old sama CBR facelift 2019. Mesin DOHC yang sebenarnya ya, yang menurut gue sih sesuai pengalaman aja, mesin DOHC yang sebenarnya tuh ada di Suzuki. Itu mesin jujur tahan banting, kagak ganti oli 6 bulan. Dan begitupun yang GSX yang gue kemarin pernah sempat review, sama itu kasusnya. Gara-gara sering dipacu di RPM tinggi, gue lupa juga anjir untuk ganti olinya ya. 3 bulan lupa ganti oli, itu bener-bener kering, bukan kering ya, ada sih cuman ya 1 tetes 2 tetes nih untuk olinya. Cuman yang gue aneh tuh, ini motor sering dipakai di RPM tinggi full, tapi gue herannya kagak ceket aja. Alhamdulillahnya, untungnya ya. Untungnya kagak ceket, gak ngerti kenapa gue anjir.
Gue di sini tanpa di endorse atau menguntungkan atau merendahkan satu pihak ya, disclaimer dulu nih. Ini sesuai pengalaman gue. Makanya kalau misalnya lihat konstruksi ini ya, DOHC di dua silinder yang kita sering temui di jalanan kayak Ninja 2,5 ya, yang karburator atau yang injeksi, keluaran tahun berapapun lah, facelift atau bukan, bahkan sampai CBR 2,5 pun yang RR tuh pakai mesin inline tuh 180 derajat. Karena apa? Bukan cuma mesinnya anjir, suaranya. Iya enggak? Untuk mesin-mesin di atas satu silinder, bukan masalah SOHC atau DOHC lagi. Yang paling jelas tuh dilihat dari konstruksi crankshaft-nya mungkin ya, yang 180 derajat, ada yang 270 derajat gitu kan, khususnya mesin-mesin inline ya. Tuh R25 itu dia pakai 180 derajat, sama halnya kayak si ini apa, Ninja 2,5 yang tadi gue bilang ya. Terus CBR ini, CBR 250 RR. Karakter itu bukan benar-benar sport ya kalau untuk Ninja 2,5. Mau lo lihat dari generasi berapapun bukan sport. Tuh lihat tuh, 2,5 bukan pure sport anjir. Penempatan si stang sama triple clamp-nya, sama riding posisinya juga jelas beda anjir. Jadi kalau misalnya lu pada berharap full speed ya, full spec sama bawaan pabriknya, salah besar anjir. Karena Ninja 2,5 tuh karakternya inline tuh 180 derajat, tapi sport touring beda sama CBR itu. Karena apa? CBR itu jelas-jelas pure sport aja. Gue pernah denger tuh ya katanya Op IWB nih, kalau Honda tuh udah ada embel-embel RR belakangnya, itu dia ngeracik mesinnya tuh bener-bener pure sport anjir, racing banget gitu kan. Dan memang betul ya, kita bisa lihat di atas kertas atau mungkin dari segi tampilan aja anjir. First impression lu lihat CBR 2,5 yang RR tuh, itu udah pasti pegel liatnya anjir. Stang underyoke, dimensinya agak panjang kan. Bahkan ya nih satu lagi tambahan anjir, sekelas ZX25R atau RR masih mengusung konsep dua silindernya, yaitu sport touring. Jelas-jelas sport touring, sekelas ZX25R aja sport touring. Makanya kalau ada yang ngebandingin kayak, wah apaan sih ZX25R, mau RR pun masih kegocek sama CBR 250 RR ya. Itu jelas-jelas sport touring. Cuman kan dilihatnya ini 4 silinder, wow apaan di depan anjay, custom kah? Sepertinya custom ya, 1 silinder. Apa jangan-jangan? Tapi kalau Triumph jarang banget sih yang pakai 1 silinder. RE pun jarang pakai modelan scramble gini anjay, keren banget nih. Kita sapa dulu. Oh iya, 1 silinder ini. Kita sapa-sapa dulu aja. Kalau ada yang apa namanya, seneng-seneng pecinta motor ya, ya fituin. Ayo, 2 silinder 270 derajat, ada di Yamaha MT-07 tuh. Yamaha MT-07, sepengetahuan gua nih, kenapa suaranya tuh kayak hampir mirip-mirip Fitwin. Karena apa? Crankshaft-nya tuh 270 derajat, 2 silinder. Kalau lu bandingin sama ER6 dari Kawasaki, jelas beda. Cuman keduanya sama-sama motor naked. Di atas 1 silinder tuh, atau 2 silinder khususnya ya, itu moge banget gitu kan suaranya. Kebanyakan orang ada yang masih salah kaprah, termasuk gue sendiri. Dilihat dari konstruksi 2 silinder 270 derajat crankshaft-nya, itu suaranya persis kayak hampir mirip Fitwin lah. Cuman mungkin dari powernya tuh agak emang jelas berkurang ya.
kebanding sama konstruksi mesin yang 180 derajat. Kita berbicara tentang 2 silinder ya. Inline tuh 180 derajat sama inline tuh 270 derajat. Kayak contohnya mungkin ada lagi bisa kalian tengok motor ini CF Moto anjir. CF Moto 450 SR. Itu motor 2 silinder 270 derajat crankshaftnya. Makanya suaranya tuh ada yang bilang, mirip Ducati gitu kan, atau mirip mesin V-twin. Padahal bukan anjir. Mungkin sedikit dikorbankan untuk powernya, tapi dari segi suara dapat ciri khas ya. Soalnya apa? Gua sendiri pun waktu pakai Benelli itu Benelli yang PE atau bahkan yang TNT ya 250 itu mereka masih pakai mesin inline tuh, tapi 360 derajat, yang makanya kenapa si suaranya tuh agak semi ngelengking gitu, jadi kayak mirip-mirip 4 silinder. Nah ini, jadi kita bisa simpulkan mungkin ya anjing, mesin 2 silinder makin rendah derajatnya kayak 180 derajat itu suaranya super ngebas ya, tapi powernya dapet gitu. Kayak contohnya Ninja 2.5, R25 atau mungkin si CBR 250 RR itu. Makin tinggi derajat crankshaftnya, itu suaranya super ngelengking, cuman kekurangannya powernya dipangkas habis begitu. Makanya gua bilang ya, kalau untuk mesin inline Benelli ya 360 derajat tuh, itu jelas dari suara oke lah, ala 4 silindernya kita bisa dapat ya enggak. Cuman gitu, dari segi powernya lu jangan berharap banyak gitu aja. Kayak contoh misalnya si Benelli yang bobber yang kemarin bokap gua pakai ya, itu jelas giginya 5 360 derajat 2 silinder. Dilihat dari apa, dibekali gearnya itu kecil anjir. Makanya mungkin untuk menyentuh 110 120 pun landai banget, lama banget gitu kan. Cuman dari suaranya emang betul lu dapet lah kalau untuk cari perhatian ya. Tapi kalau misalnya lu ngambil untuk masalah bobbernya itu, wah gue pengen ala-ala Harley hampir Davidson gitu kan ya. Terus lu ngambil karakter mesin 360 derajat, salah besar. Lebih baik lu ngambil yang V-twin atau ya inline 2 silinder dengan konstruksi 270 derajat ya crankshaftnya. Itu masih dapat gitu gengs. Kalau 3 silinder ke atas tuh rasanya hampir beda-beda tipis lah. Itu tergantung bawaan pabriknya anjir, atau lo custom lagi mesinnya ya. Kalau dilihat dari 4 silinder kan udah jelas ya. Ada 4 silinder inline ya, ada 4 silinder crossplane gitu kan, ada 4 silinder V kan, mesin 4 silinder tapi V gitu kan. Untuk karakter mesin V-twin ya, karakter mesin V-twin ya khususnya V2 kan, 2 silinder ya, power dari karakter suaranya pun beda-beda. Contohnya gini, Harley Davidson gitu ya, itu jelas-jelas mesinnya mesin V-twin. Kenapa suaranya bisa sampai sekering itu anjir? Mau lu ganti bawaan pabrikan knalpotnya atau lu tetap standar bisa sekering itu, bukan masalah knalpotnya lagi. Kalau knalpot ya untuk jelas untuk permainan resonansi suara ya, menggelegar atau enggaknya. Cuman maksud gua tuh karakternya ini nih, karakter Harley Davidson itu dia mengusung mesin V-twin 45 derajat crankshaftnya. Makanya kenapa bisa kering. Kalau V-twin ini kebalikannya dari si inline 2 tadi. Jadi makin rendah inline 2 crankshaft derajatnya, makin ngebas. Kalau makin tinggi kan makin cempreng ya. Nah, kalau di V-twin ini mesin V 2 silinder itu kebalikannya dari inline 2. Jadi makin rendah tuh makin cempreng anjir, makin garing kering ya gitulah cemprengnya. Cemprengnya Harley Davidson kalau udah cempreng kayak gimana sih? Ketlak gitu kan. Beda halnya sama si pabrikan di bawah 1000 cc yang pengen nge-copy atau duplikat ya mesin-mesin V-twinnya dari Harley Davidson. Kagak, gue belum nemu anjir. Kebanyakan kayak misalnya dari produk Benelli, terus Kiwi atau CF Moto mungkin belum nemu, itu cuman inline doang 270 derajat. Dari pabrikan-pabrikan yang lain, entah Cina atau embel-embel Itali, gak ngerti gue ya, itu mereka tuh pakai mesin V-twin dari 75 derajat sampai 90 derajat.
Soalnya nih ya, motor yang gue pakai aja nih, si Kiwi SCR 250V. Ini aja motor fit twin 75 derajat crankshaftnya. Soalnya suaranya tuh nggak bulat parah anjir, nggak bulat parah. Jadi kayak masih ada cempreng serak-seraknya gitu anjir. Emang karakternya ya. Cuman maksud gua tuh nggak bulat parah kayak iya mesin-mesin Ducati pada umumnya yang pakai V2 ya. Soalnya mesin-mesin Ducati yang pakai V2 tuh itu mereka pakai 90 derajat crankshaftnya. Makanya kenapa suaranya tuh bulat parah anjay. Gak ngerti lagi gua. Lu bisa jumpai di mesin-mesinnya kayak Ducati Monster gitu kan. Atau bahkan Ducati Evo gitu. 848. Bahkan mungkin yang 1000 cc-nya di atas 800 cc. Mesin-mesin Ducati yang 2 silinder V twin ya, V big twin maksudnya. Mesin V gitu. Itu mereka masih 90 derajat crankshaftnya untuk V twin-nya. Makanya kenapa suaranya tuh bulat parah. Dilihat dari cc-nya yang besar, gak salah kalau suaranya makin menggelegar ya. Serak, kering, bulat, wah enak lah pokoknya anjir. Sedap-sedap. Nah, mesin-mesin yang, bang, kok ini motor 2 silinder V-twin, suaranya nggak mirip Ducati. Sekilas emang ada untuk RPM bawah ya. RPM bawah. RPM atas aja. Jelas suaranya bulat. Karena gue yakin ini mesinnya tuh mesin V-twin tapi 75 derajat crankshaftnya. Jelas-jelas mirip karakter-karakter KTM lah. Motor-motor KTM yang Duke khususnya yang naked ya. Naked di 2 silinder V-twin ya. Jelas kayak gitu, sumpah. Persis banget anjir suaranya. V-twin 75 derajat. Jadi kalau makin tinggi derajatnya di V-twin untuk crankshaftnya itu jelas-jelas si karakternya itu makin bulat. Pokoknya enak lah, enak parah anjir. Kayak gitu ya, guys. Mungkin segitu dulu ya kita bahas tentang mesin-mesin ya, per mesin ya. Dan mohon dikoreksi juga anjir kalau gua ada salah-salah kata atau misinformation ya. Bukan gua pengen ngasih informasi yang palsu ya. Itu pure gue tanpa harus baca-baca ya artikel, sesuai pengalaman gue gitu. Dan mungkin ada beberapa dari sumber lain yang bukan berarti gue mengkopinya, tapi gue lebih setuju sama statementnya gitu. Karena memang betul kayak tadi kan, kayak kata Om IWB, kalau Honda udah ngeluarin mesin yang ada embel-embelnya RR belakangnya, itu nggak main-main untuk powernya. Itu gue setuju. Bisa lu lihat, satu-satunya pabrikan yang ngeluarin super sport ya di kelas 250 cc, kayak dari Ninja atau misalnya CR25 itu jelas-jelas masih sport touring. Jadi kalau misalnya kalian yang masih suka membanding-bandingkan mesinnya, tolong agak dikurang-kurangi ya. Soalnya dari pabrikannya aja udah beda anjir. Kalau di luar pabrikan lu korek-korek mesinnya, lu bore up, ya itu serah lu anjir. Lu mau banding-bandingi juga ya. Cuman kebanyakan ada yang salah kaprah, bawaan pabrik dibanding-bandingin gitu. Jangankan dari sektor mesin, dari hal kecil aja. Ya gear gitu kan, gear depan belakang aja itu kan nentuin posisi lo gitu anjir. Kurang satu lebih satu gitu kan. Mungkin segitu dulu lah untuk vlog kali ini ya. Untuk vlog kali ini segitu dulu anjir. Kita bahas tentang mesin-mesinnya dan sedikit-sedikit curhat mungkin ya. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi, dan kalau ada yang suhu-suhu tolong tulis di kolom komentar ya. Kita sharing bareng nih aja. Nyaman di rumah sendiri, pakai tit. Gue takutnya gak ini anjir, gak sempat closing ya, karena baterainya habis. Kita sekalian cari-cari momen. Lihat kan, dia orang mau lurus ngapain ke kanan, kocak. Stay kiri aja, lagian nggak ada belok ke kiri aja. Momen ya.
Masih ada nggak ya tadi yang pakai jetek? Oh ada tuh, ada. Ada tuh. Ada tuh pembalap kita. Wah anjay, digabras. Anjay. Lucu guys, nah ini momen dari momen nih. Ini dari momen. Young natty boys back at it again. Got rid of them waste, man, I put them in the bin like drop dead weight, far away for the cleanse. If it ain't in the range, then you know it makes sense. Tell them it's a rap, put it in the bag. Tryna level up, run a lap, rev it with the mag. Oh, you got it, it's a million a stack. Hold it up, I'll put it back. Ain't no bluffing in the bag, the level I'm living is impeccable. I'ma set it up enough to run a record around them. I went and got it. I saw the way they watching and doubting until the very day they saw me go and call my accountant like, what you selling? Been around here, never fit in, but this misfit don't trip for the bounty and I'm betting. The vision never been so vivid, that's why I see colour like it's running around me. It's like colouring the stars, colouring the gums, you know. Skill dripping on my palms when I take control. Backstage at a rave, I surpass the goal. Gang putting in the pass, I'ma take the ball. Take it, put it in the net, I feel like Salah in the flesh. I make a banger than a jet and read about it in the press. Out it with the click, about to fly away to check. Europeans in the set, a matter and I'm taking bets.